Babe Palar, diplomat Indonesia pertama di PBB. Babe Palar menjadi diplomat terhebat yang pernah Indonesia miliki. Dia menjadi diplomat Indonesia pertama di PBB dan satu-satunya orang yang menjadi duta besar sebanyak 7 kali. Bernama lengkap Lambertus Nicodemus Palar ketika lahir di Rurukan, Kota Tomohon, pada tanggal 5 Juni tahun 1900, dia malah lebih populer dengan nama Babe Palar. Babe Palar merupakan putra dari Gerrit Palar dan ibunya bernama Jacoba Lumanau. Babe Palar kecil hidup dalam masa pemerintahan kolonial Belanda. Palar menempuh pendidikan formal pertamanya di sekolah Mier at Breed Laher Onderwijs atau MULO di Tondano. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Algemeen Middelbare School atau AMS di Yogyakarta. Di sana Babe Palar tinggal bersama dengan Sam Ratulangi, putra Minahasa yang juga kelak menjadi tokoh besar. Saat bersekolah di AMS, bakat berdiplomasinya mulai terlihat. Dia mulai tertarik dengan politik dengan ide nasionalis ketika dia bergabung dengan organisasi pemuda Jong Minahasa. Lulus dari AMS tahun 1922, dia melanjutkan pendidikannya ke Technische Hogeschool Bandung, sekarang bernama Institut Teknologi Bandung. Di sini dia bertemu dengan Soekarno dan sejumlah tokoh pemuda nasionalis. Sayang, dia hanya kuliah sekitar 1 tahun karena terserang sebuah penyakit. Palar akhirnya pulang ke Minahasa, Sulawesi Utara. Sembuh dari sakit, dia bekerja di Koninklijke Paketvaartmaatschappij atau KPM. Namun semangatnya dalam pergerakan Indonesia membuat dia kembali ingin kuliah. Dia kemudian kembali kuliah tahun 1924 di Rijkshogeschool te Batavia, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sekolah ini kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun 1928, Palar pindah ke Rotterdam, Belanda. Dan 2 tahun berselang, dia menjadi anggota Sosiaal Democratische Arbeiderspartij atau SDAP. Di Belanda, Palar menjadi Direktur Persbureau Indonesia atau Persindo, yang rutin mengirim artikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke Pers di Hindia Belanda. Pada tahun 1938, Palar kembali ke Indonesia bersama istrinya, Johanna Petronella Volmers, yang ia nikahi pada tahun 1935. Ketika berada di Indonesia, dia melihat pergerakan kemerdekaan Indonesia saat itu sedang aktif. Palar kembali ke Belanda saat menjadi wakil Indonesia di Partai Sosial Demokratik Belanda atau SDAP. Namun hubungannya dengan sejumlah tokoh di Indonesia tetap terjalin baik. Palar kemudian terpilih untuk masuk Tweede Kamer mewakili Partij van de Arbeid atau PVDA. Sebuah partai baru yang bermula dari SDAP. Saat itu, Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Meski sudah merdeka, Belanda tak pernah ikhlas menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia. Palar menunjukkan kemampuan berdiplomasi saat mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan. Namun ternyata, Belanda melakukan penyerangan tanggal 20 Juli tahun 1947 yang dikenal dengan peristiwa agresi militer 1. Palar yang kecewa kemudian mengundurkan diri dari Dewan Perwakilan dan partainya. Presiden Soekarno yang mendengar hal tersebut, langsung memintanya pulang dan mengajak Babe Palar berjuang bersamanya. Babe Palar kemudian menjadi utusan Soekarno sebagai juru bicara Republik Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia merupakan wakil Indonesia pertama di PBB. Tahun 1947, Palar bersama Sudarpo, Sujatmoko dan Sumitro kemudian membuka kantor perwakilan RI di New York, Amerika Serikat. Dalam kurun waktu tersebut, dia menunjukkan kemampuan berdiplomasinya. Babe Palar terus mendesak sejumlah negara di PBB untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengecam agresi militer yang dilakukan Belanda. Setelah perjanjian Roem-Royen mendapat persetujuan dua pihak dan berlanjut pada konferensi Meja Bundar atau KMB, Belanda akhirnya takluk dan mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Indonesia akhirnya menjadi anggota PBB ke-60 pada tahun 1950 dengan status keanggotaan penuh, yang sebelumnya hanya berstatus peninjau. Babe Palar menjadi diplomat Indonesia pertama di PBB yang berpidato di hadapan sejumlah negara anggota. Babe Palar mengucapkan rasa terima kasih kepada negara pendukung status Indonesia dan berjanji melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Usai menjalani momen bersejarah tersebut, Babe Palar kemudian menjadi duta besar Indonesia di India. Tahun 1955, kemampuan berdiplomasi Palar membawanya kembali ke Indonesia.
Babe Palar menjadi wakil Indonesia dalam persiapan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, yang berisi sejumlah negara Asia dan Afrika yang baru merdeka. Usai konferensi Asia Afrika pertama yang berlangsung di Bandung, dia kemudian kembali menjadi Duta Besar RI untuk Uni Soviet merangkap Jerman Timur selama 2 tahun. Selanjutnya Palar menjadi Dubes RI untuk Kanada selama 5 tahun. Dia kemudian kembali menempati posnya sebagai wakil Indonesia di PBB. Awal tahun 1965 konfrontasi Indonesia dan Malaysia memanas, yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Saat itu Palar menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Ketika Indonesia melakukan suksesi kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Hal itu berawal dari permintaan Babe Palar kepada Sekjen PBB saat itu, Utan asal Burma. Palar kemudian pensiun dari tugas diplomasinya tahun 1968. Namun Babe Palar tetap dipercaya sebagai penasihat perwakilan Indonesia di PBB. Tahun 1981, Lambertus Nicodemus atau Babe Palar menghembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Subroto Jakarta di usia 80 tahun 8 bulan. Dia meninggalkan istrinya Johanna Petronella Volmers atau populer dengan Susyuk dan ketiga anaknya, Mary Elizabeth Singh, Maesi Martowardoyo, dan Bintoar Palar. Babe Palar mengamanatkan agar jasadnya dimakamkan di Tanah Kusir, meski Presiden Soeharto saat itu menghendakinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tahun 2013, Babe Palar dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia bersama Dr. Rajiman Widyodiningrat dan T.B. Simatupang.